الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالمحافظة على فعل الصلوات الخمس مع الجماعة والمداومة على ذلك فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة كما في الحديث الصحيح واحذر أن تدع الصلاة في الجماعة لغير عذر أو لعذر فاسد ومهما جئت إلى موضع الجماعة فوجدتها قد صليت أو قعدت في بيتك تبتغي بذلك السلامة في دينك فينبغي أن تضم إليك ما يصلي معك ليصل لك ثواب الجماعة وتسلم من الوعيد والتهديد الوارد بحق تاركها مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام أن ترك الجماعة أو لا أحرقن عليهم بيوتهم. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, kamu wajib menjaga sholat 5 waktu plus berjamaah dan rutinkan berjamaah tersebut karena sholat berjamaah itu mengungguli daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Sembahyang Isya cuma sorangan 20 kali diulanginya, inya pergi ke masjid sekali aja inya umpat, maka masih kalah pahalanya dengan yang sekali tapi berjamaah. Bahkan 27 kali masih lebih baik yang berjamaah, sekalipun yang sorangan itu diulang sampai 27 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, maka hati-hatilah kata beliau kamu meninggalkan sholat dalam berjamaah tanpa uzur, tanpa alasan, atau ada alasan tapi alasannya tepis, alasannya kadang masuk akal, sibuklah, awak uyuhlah, ya. Maka alasan itu tidak diterima. Dan apabila kapanpun kamu datang ke tempat sholat, ternyata kamu dapati jamaah sungguh telah selesai dilaksanakan, ya. Rupanya pas ke masjid tuntung sudah Assalamualaikum warahmatullah, lambat. Atau kamu memang lagi di rumah aja jadi laki-laki solehah. Yalah, amun laki-laki di rumah terus maka laki-laki solehah. Maka hendaklah kamu mencari keselamatan dalam agama kamu, artinya agama kamu dalam bahaya. Itu roh sembahyang. Orang nang sembahyang masih tapi dalam keadaan bahaya apabila selalu di rumah. Maka hendaklah kamu mencari keselamatan, yakni seharusnya kamu mencari orang untuk sholat bersama kamu, mengajak orang untuk sholat bersama kamu. Ada bini di rumah, kalau anak sudah usia tamis boleh aja sudah
tamyiz. Tamyiz itu usia kira-kira berakal sudah, kira-kira disuruh ke warung kawa sudah ada salah lagi. Kalau disuruh ke warung masih salah-salah, masih kada kawa membedakan mana duit 10.000 mana duit 50, nah itu belum bisa. Tapi apabila sudah bisa membedakan, umur 88 tahun 7 tahun terus sudah bisa sudah dalam mazhab Imam Syafi'i dibawa untuk berjamaah, bisa sudah. Cuma sudah sunat bang, karena kalau belum sunat itu membawa kotoran nih, maka sholat membawa kotoran hukumnya kada sah. Walaupun belum balik boleh dibawa untuk berjamaah, tapi syaratnya ini sudah bersunat ya. Bahkan untuk menemani orang yang sholat itu pun boleh diulang lagi sholatnya. Ulun misalnya sembahyang sudah, rupanya ada kawan masuk masjid terlambat, berarti orang ada lagi dah sembahyangan, ganti aku ya. Ulun boleh mengulang lagi, dan ulun dianggap bersodakoh 27 derajat. Itu kada main-main, boleh. Tapi apabila mengajaki lagi, jangan lagi, sudah cukup 2 kali mengulangi, jangan sampai tiga kali. Jadi boleh. Atau kita datang ke masjid, orang untung sembahyang sudah, yang sembahyang sunnah banyak, kita wajib boleh mengumpati. Jadi kita wajib, imamnya sunnah ba'diyah, boleh kamu umpati, boleh. Yang kada boleh itu kalau sifat sholatnya beda, sholat jenazah, sholat gerhana, itu kada boleh. Tapi kalau selama sifat sholatnya sama, cuma berbeda rakaat ataupun berbeda niat, maka boleh mengumpati. Zuhur kan kada kedengaran, bayar ke masjid orang tuntung sudah, tapi kita lihat ada kawan nih, ini kawannya sembahyang sunnah, boleh kita umpat dan dapat pahala jamaah walaupun niatnya beda. Jadi berbeda niat tapi gerakan sholat itu sama sifatnya, boleh berjamaah, boleh. Yang iya misalnya kada paham bisa digawil. Menggawil itu hanya sebagai tanda saja. Oh ada umpat di belakang, jadi kalau bertakbir nyaringi, kalau baca Fatihah nyaringi, itu aja. Sekalipun kita kadang mencapai, tidak apa-apa ya. Apalagi melihat aja kita datang, nah, kada perlu dijapai ya. Apalagi kita tahu nih ini sembahyang sunnah, kalau aku japai karena bisa berbatalinya, aku yang sunnah aja bingung, kada usah, kita aja teruskan untuk mencari pahala jamaah. Dalam kitab Fathul Mu'in dalam I'anah itu ada kisah orang ini, ada tamu datang, tamu ini sampai isya, sampai orang berisya kada bulik-bulik. Pas tamu itu bulik, lalu ini mencari jamaah, cari ke masjid habis sudah orang, cari ke masjid kampung sebelah habis sudah. Akhirnya menyesal karena ini rutin memang jamaah, emang amalan istiqomahnya kayak itu. Lalu inya ingat hadis Nabi tadi 27 derajat, diulanginya isya itu 27 kali di rumah. Iya. Lalu malam guring temimpi, dalam mimpi itu inya bebalapan kuda, nyerang bahari kan berkuda. Tapi kudanya itu lambat terus, dicampuknya kuat-kuat, kada mau laju-laju. Lalu ada yang menyalip, kata yang menyalip itu, percuma kamu pukul kuda kamu, kamu sakiti, kamu tidak bisa mengejar Tuhan kami. Kenapa? Ikampang kada bisa berjamaah. Bagaimanapun kau nyusul kada kawal terkejar.
Lalu terbangun sidin menangis. Ada orang masih menangis karena ketinggalan jamaah. Orang wah ini bisa kada sembahyang pun kada menangis. Itu orang bahari. Tinggal jamaah menangis. Supaya kamu selamat daripada ancaman gertakan yang memang datang dalam satu riwayat tentang hak orang yang meninggalkannya. Ada hadis Nabi, sungguh kata Nabi, sekelompok orang itu meninggalkan jamaah. Ya Nabi, banyak orang kada mau berjamaah di zaman Nabi itu, padahal banyak orang-orang yang kada mau berjamaah. Ya Nabi, kalau masih kada mau jamaah mau kubakar rumahnya ya Nabi. Gitu ya Nabi. Sungguh aku mau bakar rumah mereka ya Nabi. Cuma kadapan Nabi membakar, cuma ibarat Nabi itu menyayangkan tuh nah. Kalau kita kan gerigitan deh, kalau aku tampar padahal ketemu kada yang menampar. Cuma ungkapan gerigitan. Nah Nabi itu pernah gerigitan. Nah, gerigitan bahasa Indonesianya apa? Greget. Gregetan. Ada orang yang tidak mau jamaah padahal mungkin rumah parak dengan masjid. Hingga kata Nabi mau kubakar rumahnya Nabi itu. Dan Nabi sabdakan juga, man sami'an nida farighan sahihan falam yajib fala salatalah. Siapa yang mendengar aja suara azan, artinya rumahnya kan kada jauh dari masjid, mendengar farighan, waktunya luang aja, kada ada kesibukan lain kayaknya begawi, awak rigat di perumahan atau betukangan kan rigat nih. Ini santai aja, atau lagi ada orang tamu ini kada santai aja mendengar aja azan, sehat aja, sahihan badannya sehat, falam yajib, kalau dia kada mau pergi, kada mendatangi, kada menjawab, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya, kada ada keutamaan. Tetapi hanya sembahyang sekedar menggugurkan kewajiban, tapi orang itu tidak ada nilai plusnya di sisi Allah. Kenapa? Inya kada mau berjamaah. Padahal Nabi SAW ketika pindah ke Madinah, yang paling Nabi ngebet duluan mau bikin masjid. Ya. Nabi ketika datang ke Madinah, maka proyek pertama Nabi bangun masjid supaya kita kawa berkumpulan, kan gitu. Sampai belum lagi bermalam di Madinah, baru turun di Nabi, biarkan aja setiap orang Madinah, ya nak ya Rasulullah, bermalam di rumah ulun aja, datang lagi bermalam di rumah ulun aja, setiap orang gitu. Ketika Nabi masih belum turun, baru masuk Madinah, ujar Nabi, biarkan aja untaku ini berjalan di mana inya singgah. Berarti itu perintah Allah tuh, inya di situ aku bermalam, jalan unta tuh, sekalinya singgah pas di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Ujar Nabi, berarti di sini aku bermalam. Rumah siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Di depannya tuh ada orang bekas biasa menjamur padi, gandum. Kita kan menjamur bani. Ujar Nabi, itu tanah siapa aja Nabi? Wah, itu tanahnya Sahal Suhailnya, kembar Sahal Suhail. Tapi yatim, yang maha ragu siapa gitu, sahabat. Nabi, bagus, pindah dibangun masjid di situ, bangun masjid. Nah akhirnya bangun masjid di situ. Ujar, dipanggillah ke kanak itu dengan sahabat yang maha ragu itu. Ya Nabi, jual tuh tanah ya kan? Kada jaranu. Jadi kanak ini, kami bersedekah aja, kami berwakaf aja, jangan dibeli. Kata Nabi, jangan kami tetap menukar. Jadi Nabi yang menukar. Kada mau Nabi berwakaf, Nabi yang memang itu perhatian Nabi dengan masjid gitu. Kada mau ini aku aja bayar, ini bayari Nabi. Lalu masjid itu dibangun, kurang lebih 100 hastanya sama tuh. Panjang lebar masjid asli Madinah itu sama 100 hasta. Hastanya kan dari mana? Dari siku ini ke ujung nih nah. Kalau setengah meter udah sampai lah. Kalau ya 3 kali semeter lah. Kalanya 100
kurang lebih itu 30 meter lebih, ada mengatakan 40 meter. Jadi aslinya Masjid Madinah itu hanya 40 kali 40 itu aslinya. Lalu di zaman Sayyidina Utsman, di Sayyidina Umar dilebari, Sayyidina Umar dilebari, Sayyidina Utsman. Nah, di zaman Sayyidina Utsman baru ada perombakan besar-besaran di semen anunya tuh. Tapi waktu di zaman Nabi bujur-bujur seadanya, bahkan hatapnya pun hatap daun-daunan aja, bertumpang-tumpang gitu. Jadi sahabat, ya Rasulullah, kita hatapi kan nih biar permanen. Ya Nabi, biarkan aja seperti rumahnya Nabi Musa nang sederhana. Artinya Nabi tuh pengen cepat selesai. Itu yang Nabi kerjakan pertama kali ketika datang ke Madinah. Kenapa? Supaya orang tuh mau berjamaah. Karena ketika orang tuh berjamaah, maka keuntungannya itu pertama, masjid itu kan emang dulu emang sumber peradaban, pendidikan di situ. Nabi mengatur perang di situ. Ada para tabib datang bertukar ilmu kedokteran di situ juga. Semua di situ. Kalau ada masalah dikumpul di masjid kumpulnya dengan bertemu sehari 5 kali supaya miskomunikasi itu hilang. Biasanya kalau orang itu kada banyak bertemu maka miskomunikasi hilang. Nah, apabila inya rajin ke masjid maka sikap keaku-akuan, inya pejabat kanal misalnya, atau inya orang sugih, atau inya orang terpandang. Apabila inya rajin ke masjid berkumpul, kan di masjid kan ada kelas sosial. Iya, ikam orang sugih kah, ikam presiden kah, ikam anak-anak raja kah, kalau nya terlambat di belakang. Siapa yang bisa ini jadi imam, kada peduli, jadi hilang kelas sosial. Nah, orang tuh apabila ke masjid, maka sekat sosial yang keaku-akuan tuh kadang kada timbul. Karena ini biasa selalu membersamai orang yang di bawah gitu. Jadi kada ada sifat yang aku merasa terhormat. Ketika kada diundang dengan sebutan misalnya gelarnya kada mau datang, kada. Kenapa? Karena terbiasa dengan bersama-sama. Nah, itu kenapa Nabi pengen sekali ala kasih bangun cepat. Nah, itu yang pertama. Betapa perhatian Nabi tentang salat jamaah. Yang kedua, yang Nabi lakukan ketika pindah ke Madinah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Muhajirin ini kan datang ke Mekah kan kada bawa apa-apa. Kalau kayak orang luar negeri datang ke Indonesia, mungkin orang Indonesia mungkin terima aja pejabat kita. Orang-orang ya, misalnya dari orang-orang Tiongkok, karena ini bawa bisnis. Kalau kayak orang Rohingya, kita pikir-pikir negara kita. Kenapa? Karena datang kada bawa apa-apa. Nah, orang Muhajirin tuh datang kada bawa apa-apa. Tanah ditinggal, ada nang bini kada mau Islam ditinggal juga, toko ditinggal, semua tinggal pindah ke Madinah berhari-hari jalan baptis. Ini kalau kada disaudarakan bisa cekcok di masyarakat nih. Maka Nabi mengambil langkah untuk saling bersaudara. Ya, bukan hanya secara umum, tapi secara khusus. Misalnya kayak Sa'ad bin Abi Waqqas disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Ali bin Abi Thalib ada saudaranya, Sayyidina Abu Bakar ada jariyah dengan siapa. Pokoknya disaudarakan angkat. Bahkan saudara angkat itu bukan sekedar saudara angkat biasa, tapi saling mewarisi. Apabila mati saudara angkatnya, maka saudara angkatnya dapat warisan. Tapi berjalan 1 tahun 2 tahun sampai hendak terjadi perang Badar, itu dihapus ketentuan warisan. Kata Allah Ta'ala, yang mewarisi keluarga lebih berhak. Tapi misi sudah selesai, sehingga aturan itu dihapus. Akhirnya sampai sahabat itu ada saat gitu, saya saat itu aku bisi toko ada aja lebihan, nikam pilih aja toko yang mana hendak aku berikan. Aku bini banyak aja, yang mana ikam hendak dengan biniku ini pilih aja, karena aku ceraikan. Tunggu idahnya saya kamu kawini. Karena orang bahari kan dengan perempuan itu kurang menghormati. Bukan berarti sahabat kadang menghormati, cuma tradisi orang ketika itu gitu. Nah, kita maklum. Ya, kenapa? Perempuan itu kelas 2 pada waktu itu. Ya. Kada pada hormati. Jadi ketika kamu pilih aja biniku, seakan-akan kan remeh tuh.
remeh aja kalau kita menganggap di zaman kita sekarang yang bebinian ini punya harkat martabat. Dulu binian kan ada harkat, bahkan sampai orang-orang tua kita berari pedatun kita masih ya bu uyu sekolah tinggi ujung-ujungnya ke dapur juga kan masih ada pikiran itu ya. Itu di zaman Nabi ketika sahabat mengatakan pilih aja biniku karena aku ceraikan sahabat nang gitu. Kadang memang zamannya macam itu dulu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, kada usah gen, tunjukkan aja di mana pasar. Nah, ditunjukkan di mana pasar, tapi jualan lagi. Karena ahli pedagang Mekah, sugih lagi sih Abdurrahman bin Auf. Nah, yang ketiga, yang Nabi lakukan ketika pindah ke Madinah, cepat-cepat Nabi membangun aturan. Orang bilang hari ini konstitusi, undang-undang, aturan bersama, Dustur al-Madinah orang bilang sekarang, atau piagam Madinah. Artinya bikin kesepakatan bersama. Jadi ketika tinggal di Madinah tidak ada yang saling berkuasa, yang berhak untuk hukum rimba, enggak, tapi kita punya aturan yang kita hormati bersama. Hari ini kalau di Indonesia namanya undang-undang. Itu di zaman Nabi sudah ada. Bahkan paling berhasil PBB belum ada, tapi di zaman Nabi sudah ada. Maka Nabi mengatakan Yahudi dengan kita sama, satu umat, satu bangsa. Apabila orang Yahudi diserang, kita menyerang juga. Tapi apabila Islam diserang, Yahudi wajib bantu. Kalau kita perang, Yahudi tarik duitnya untuk keamanan juga, sama. Tapi ternyata Yahudi ini wangal. Memang wataknya dari dulu. Inya juga yang mengkhianati. Ketika ada musuh dari luar, inya membantu musuh. Harusnya inya membantu umat Islam, tapi inya justru membantu diam-diam dengan pihak musuh Islam yang luar dari kota Madinah. Akhirnya digempur oleh Nabi Bani Quraisyah, itu akhirnya diusir ya, dari dulu memang. Cuma dari awal Nabi punya aturan. Jadi sekalipun umat Islam harus hormat dengan aturan itu. Nah, masalahnya kan di Indonesia ini kan setiap penguasa yang baru, aturan itu yang umpat dengan penafsiran penguasa, itu salahnya. Iya, memang undang-undangnya kada berubah, tapi penafsirannya disesuaikan dengan keinginan penguasa. Nah, itu yang masalah. Jadi setiap ganti rezim berubah lagi aturan, undang-undangnya sama, penafsirannya diolah-olah macam-macam. Jadi akhirnya bukan penguasa yang tunduk dengan aturan, tapi aturan yang tunduk dengan penguasa. Nah, itu kesalahannya. Apalagi pendidikan. Pendidikan ini kenapa larut sedikit. Pendidikan itu setiap ganti menteri ganti kurikulum. Ganti ada penelitian mengatakan 7 tahun guru itu baru bisa menguasai kurikulum dengan baik seharusnya. Ya. Ini Babaya ganti karena udah 2 tahun 3 tahun baru mulai bisa guru dengan kurikulum baru, ganti lagi 7 tahun ya baru bisa memahami kurikulum dengan baik. Ada penelitian mengatakan begitu. Intinya yang pertama tadi poinnya, Nabi sangat perhatian dengan masjid. Bahkan cepat-cepat Nabi bangun, ini kejar target supaya tuntung selesai. Kenapa? Biar kita bisa bersama-sama di masjid itu. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad ra'aitana wa ma yakhtalifu an hayani salatal jama'ata illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kalian kata Ibnu Mas'ud nih, Sidin berpandir dengan murid-murid Sidin, para tabi'in. Kalian sudah menyaksikan kami tidak ada yang tertinggal berjamaah kecuali orang yang memang munafik di zaman kami. Ya, jadi kata sahabat, kada ada yang memang kada mau umpat berjamaah lawan kami kecuali orang itu munafik. Ya. Tapi memang kelas-kelas kakap ini, anunya imannya segala macam, sehingga ketahuan benar antara yang soleh dengan yang kada, yang jujur dengan yang kada. Kenapa? Karena emang semuanya emang orang-orang hebat ketika itu, didikan Nabi langsung. Jadi kada ada yang emang koler sembahyang, apalagi isya dengan subuh, kecuali nya orang munafik. Karena memang asqalus sholati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri, atau kama qala Rasulullah. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Itu
sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, isya dan subuh. Sehingga kata sahabat, tidak ada yang kadang mau umpat berjamaah di zaman kami kecuali orang itu munafik, dan memang diketahui kemunafikannya. Dan sungguh kata Abdullah bin Mas'ud dulu, Jasidin, ada seseorang itu ya di zaman Nabi, ini dengan berkisah Nabi sudah wafat palingan. Sahabat nih, Abdullah bin Mas'ud ini ketika Nabi wafat dia pindah ke Baghdad rasanya. Pindah ke Baghdad, Irak. Ujar Sidin, bahkan dulu di zaman Nabi ada, Sidin menyaksikan orang itu di zaman Nabi pergi ke masjid itu dipapah karena saking handaknya ke masjid, dipapah untuk berjamaah. Kan Nabi kan macam itu juga. Nabi itu ketika sudah garing hendak wafat, Nabi dipapah tuh, tetap Nabi tulak ke masjid. Malam isuk atau isuk tuh haul abah pengasuh pemangki di pemangki sana. Nah, abah pemangki itu Sidin ginjal ketika akhir-akhir hayat Abah Mukhtar itu jalan guna petongkat uyuh, tapi subuh berjamaah zuhur selalu hadir berjamaah. Sidin umpat lawan santri, wah itu yang kami salut ya. Habib Umar macam itu juga, seuyuh-uyuhnya subuh pasti berjamaah. Bahkan Sidin bolak-balik terkadang kalau ada acara di Hud, ini jauh tuh lumayan, hampir sejam lebih dari Tarim, tulak Sidin acara ceramah bulik Sidin, subuh ada lagi di situ sudah. Jadi subuh dan isya itu dijaga benar dengan ulama-ulama kita. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Siapa yang isya berjamaah, faka'an nama qamanis balailah, seakan-akan dia beribadah kepada Allah setengah malam suntuk, padahal isya aja nya. Cuma setengah malam dianggap ibadah. Taqwaman shalat subha fi jamaatin, siapa lagi yang subuhnya berjamaah, faka'an nama qamalailah, seakan-akan dia beribadah semalam suntuk. Isya subuh berjamaah, seakan-akan semalaman ini beribadah aja, padahal orangnya guring aja. Tapi dibalik itu karena balance aja, kayak siapa yang meninggalkan, kadang-kadang mau sembahyang berat, maka itu ciri munafik. Jadi memang imbang. Apabila ganjaran itu besar sekali, maka biasanya ancamannya juga besar. Kenapa dipapah? Hatta yuqama fis shaf, sampai dia berdiri di tengah shaf, dia diangkat tuha. Jadi hendak berdiri itu uyuh, jadi diangkat dengan kawan-kawan di kita di bihau dengan diangkat. Itu ujar Ibnu Mas'ud, ada dulu di zaman kami sahabat macam itu. Wa idza kana hadza tasydid kulluhu fi tarkil jamaah, ini kecaman ini keras nih. Ini semua kita kayak saya tentang jamaah. Maka bagaimana pandangan kamu, kata Imam Haddad, tentang orang yang meninggalkan Jumat? Nah, kada berjumat. Ini kita berkisah tentang jamaah yang rawatib, yang 5 waktu. Maka bagaimana pendapat kamu, kata Imam Haddad, ada orang yang meninggalkan Jumat, padahal Jumat itu fardu ain. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man taraka salasa Jumat tahawunan taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan salasa Jumain, 3 kali Jumat, meenteng-entengkan, wah kena aja, aduh kolera, jadi tidak ada alasan, maka Allah kunci hatinya. Apabila hatinya Allah kunci, kada tertarik lagi dengan kebaikan. Itu ciri hati terkunci, kada tertarik dengan kebaikan. Tapi ini yang kada ada uzur. Kalau ada uzur, tidak apa-apa ya. Tuhan sudah misalnya berjalan nggak dapat kawal lagi, sudah uzur nang sigar-sigar. Nah makanya kan hadis tadi, inya kada sibuk, waktunya luang, inya sehat ya, jadi ulangi lagi akhirnya karena pian nang emang kegaringan memaksakan dengan ujung rabah di jalan, kita juga repot ya.
Kada ini Nabi orang itu apa jadi Nabi tadi farigon, waktunya luang, sahihan, badannya sehat. Nah ini yang memang ditekankan untuk pergi ke masjid. Kalau memang kita uzur, awak kita tuha, gegaringan, maka di rumah ada bapak. Ya. Nah kabar gembiranya, kalau selama sehat, rajin ke masjid, maka sekalipun di rumah aja waktu sakit, pahala jamaah itu tetap dapat. Karena seandainya sehat, pergi masjid. Cuma lantaran garing, dan dulu sudah pernah buktikan ketika sehat, ke masjid terus. Buktinya ada. Garing, tuha, udah masuk usia senja, lalu kada sanggup lagi ke masjid, cuma biasa rajin, maka sekalipun di rumah dapatnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di antara penjelasannya ada hadis Nabi, siapa yang istiqomah beramal ibadah lalu ada halangan tidak bisa hadir, maka tetap dapat pahalanya sekalipun kada hadir. Jadi Jumat nih bahaya kalau memang kada ada uzur, meninggalkan Jumat tahawunan, meenteng-entengkan. Meenteng-entengkan ini koler termasuk apa ya kamu koler. Maka Allah akan kunci hatinya. Apabila hati orang itu terkunci, maka tidak tertarik lagi dengan kebaikan. Kada ada setrumnya. Dengan kebaikan itu kada mau nyetrum. Kenapa? Mati. Ibarat baterai itu bukan soak lagi, mati. Jadi kada mau lagi merespon kayak apapun kebaikan, kada mau diresponnya. Sedikit lagi. Apabila waqa'alaka uzrun, kamu ada uzur. Nah, apabila kamu ada uzur di dalam meninggalkan Jumat atau jamaah, faqaddir anna fil maudi alladhi tuqamu fihi rajulan yufarriqu dananir alal hadirin. Maka uzurnya itu kawa diukur. Kayak apa uzur yang diterima? Oh uzur kada apa-apa, kada berjumat. Ini Jumat. Alasannya apa? Ini. Nah alasannya diterima kada? Nah alasan itu, uzur itu diukur dengan Imam Haddad. Misalnya Jasidin, di masjid orang berbagi duit di masjid. Dananir, dinar, bukan dirham. Dinar ini emas. 1 dinar itu 4,1 gram emas. Emas 90 ke atas tuh. Bukan emas pasar pagi bang, misalnya yang 70-an gak ada. Nah emas antam kurang lebih mungkin 1 juta, 4 juta lebih, anggaplah 5 juta. Jadi garing gak? Kada berjumat? Iya garing. Tapi kamu baru duit 5 juta, asal mau tulak ke masjid, tulak karena mengincar duit 5 juta tadi. Berarti uzurnya itu belum diterima lagi. Dan itu kita kawa mengukur diri kita seorang. Jadi yang kawa uzur Jumatnya itu diterima apabila di masjid orang mau bagi duit, bukan hanya 1 dinar, dananir, banyak dinar. Anda berjuta-juta, berpuluhan juta. Minimal per orang 5 juta. Siapa yang hadir Jumat ini ke Masjid Al-Aqabah diberi 5 juta per orang. Ini kira-kira yang garing ini kawan memaksa lah. Kalau ini 4 hadir juga karena memang Anda dapat duit, berarti saat itu memang alasannya tipis, kada diterima. Nah macam itu mengukurnya. Tinggal nafsu kita lagi berarti. Terkadang memang setan tuh menjebak. Wah kamu kan garing, ikam kan sibuk, ikam kan ada urusan, ikam kan terkadang dijebaknya. Padahal kalau duit kau aja tulak, itu berarti masuk perangkapnya. Tapi kalau memang uzur, kada masalah. Ini bicara ini kan ada uzurnya atau ujur yang kada diterima. Fa inna syattadil qudur wa ragibta fihi fa udrika ghairu sahih. Kalau kamu masih pengen pergi, semangat, senang, masih mengejar duitnya itu, berarti alasan kamu tuh kada benar lagi. Maka malulah kamu kepada Allah karena harta dunia itu lebih istimewa ketimbang apa yang ada di sisi Allah. Berarti
masih mengagungkan harta dunia, dalam pikirannya masih lebih utama, masih lebih hebat, masih lebih kuat, masih lebih mulia ketimbang Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita kawa ma'amalakan ini ya, mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang sakit batin hatinya Allah bersihkan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat dan manfaat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nabi salafus salih. Al-Fatihah.